Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kali ini insyaallah kita masuk pada pembahasan aqsamus syiyam, yaitu macam-macam puasa. Puasa terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian yang wajib ini juga ada beberapa macam. Secara garis besar ada 3 macam yang puasa wajib. Ada wajib karena waktunya, sehingga disebut oleh ulama adalah puasa yang terikat dengan waktu, yaitu bulan suci Ramadan. Maka tidak boleh seseorang berpuasa dan mengatakan ini puasa wajib 1 bulan penuh kecuali itu adalah puasa Ramadan. Ya, yang Allah wajibkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin itu hanya bulan suci Ramadan, kita berpuasa sebulan penuh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, puasa yang dimaksud kita diwajibkan pada ayat ini adalah puasa Ramadan, sebagaimana juga ditafsirkan pada ayat setelahnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ini kalau kita baca dari 183 ini seharusnya kita baca sampai 185. Maka yang dimaksud puasa pada ayat 183 itu adalah puasa Ramadan. Baik. Jadi puasa Ramadan yang pertama yaitu puasa yang terikat dengan waktu. Kemudian puasa yang diwajibkan karena sebab, yaitu puasa kafarat, yang disebut dengan puasa kafarah. Ya, puasa kafarah ini artinya adalah dia adalah semacam denda, disebabkan karena melakukan apa namanya? Dia puasa semacam denda karena dia melanggar. Ya, disebabkan karena pelanggaran. Salah satu contohnya adalah orang yang berpuasa kemudian dia berhubungan badan suami istri di siang harinya di bulan suci Ramadan tersebut, maka dia kena denda kafarah, yaitu harus berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut. Itu kafarahnya. Kemudian contoh yang lain puasa kafarah yaitu orang yang melanggar dari sumpahnya. Nah, ini diwajibkan ia berpuasa 3 hari dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar. Ya, seharusnya ini puasa nazar adalah puasa yang menjadi wajib disebabkan karena janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mewajibkan itu bukan Allah, tetapi seseorang itu sendiri yang berjanji, dan janjinya itu menjadi kewajiban yang harus ia tunaikan. Selama itu nazarnya adalah ketaatan kepada Allah, maka wajib ia tunaikan. Namun kalau nazarnya itu adalah dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah, maka haram hukumnya ia tunaikan. Sampai sebagian ulama kita memakruhkan untuk banyak bernazar seperti ini. Ya, memakruhkan untuk banyak bernazar. Wallahu a'lam. Baik. Hukum puasa Ramadan adalah wajib. Nah, ini banyak dalilnya. Ya. Wajib bagi siapa? Setiap muslim. Muslimnya balik. Orang baliknya berakal sehat. Dan orang yang berakal sehatnya juga mukim. Maka orang yang dalam keadaan safar bukan jatuh hukum berpuasanya, tetapi dia boleh untuk berbuka pada saat itu, dengan catatan dia harus mengqada, menggantinya di bulan yang lain. Tapi maksudnya di bulan suci Ramadan itu dia tidak diwajibkan untuk menunaikannya. Boleh ia berbuka bagi seorang musafir atau orang yang sakit. Namun tatkala ia sembuh dari penyakitnya atau selesai dari safarnya, maka ia harus membayarnya. Maka disebut dengan puasa qada. Jadi yang pertama yang diwajibkan bagi mereka adalah seorang muslim, laki maupun perempuan, dia sudah balik, maka anak-anak tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa, tapi diajarkan
ya, dilatih mereka berpuasa. Namun kalau ia tidak melakukan puasa tersebut, dia tidak berdosa. Tapi tatkala ia melakukan puasa semenjak kecil, yang mendapatkan pahala yang mengajari dia berpuasa, orang tuanya yang mengajari dia berpuasa. Ya. Baik. Kemudian akil, orang yang sehat akalnya, yang tidak sehat akalnya tidak diwajibkan sampai ia sehat. Dan puasa Ramadan adalah merupakan ruknun min arkanil Islam. Dia adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Quran, disebutkan dalam sunnah Rasulullah dan kesepakatan para ulama. Silahkan baca surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka boleh diganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang yang tidak mampu boleh ia membayar fidyah. Fidyahnya itu adalah ta'amu miskin, memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ya, alladzina yutiqunahu, ya, orang-orang yang tidak mampu menunaikannya. Ulama kita menyebutkan, ya, salah satu di antaranya adalah orang yang punya penyakit yang berkepanjangan yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Ya, atau orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Nah, maka mereka satu saja jalannya, yaitu mengeluarkan fidyah, diberikan makanan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, falyasum. Yang dimaksud di sini apa? Bulan Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhar. Diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan di antara kita semua, ya. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha, sempurnakan jumlahnya, lalu bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 1 Syawal tersebut. Ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun. Taib ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga banyak yang menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban, adalah merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Dari hadis Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seorang Arabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepalanya kusuk karena melakukan perjalanan jauh. Lalu datang kepada Nabi bertanya, "Akhbirni bima faradallahu alayya minas syiyam." Sampaikanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku puasa yang Allah wajibkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syahrul Ramadan, puasa Ramadan. Itulah yang Allah wajibkan. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau Anda ingin berpuasa sunnah. Maka selain daripada Ramadan disebut oleh Nabi sebagai sunnah. Kalau Anda ingin menambah dari Ramadan, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua hadis hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar, 5 pokok, 5 hisal. Syahadatin alla ilaha illallah, bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah diibadahi kecuali hanya kepada Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itai zakah, mengeluarkan zakat. Wal haji, menunaikan haji. Wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Walaupun dalam hadis Jibril ini didahulukan puasa Ramadan daripada haji. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW yang pada waktu itu menyamar sebagai laki-laki yang berpakaian putih, tampan, rapi, langsung duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepadanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat. Kemudian Nabi menyampaikan tanda-tandanya. Beliau mengatakan, mal Islam,
Dalam riwayat yang lain, fa akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Lalu sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai' wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakatal mafruḍa wa tasuma ramadan. Dan seterusnya. Pernah juga suatu saat seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini saya sampaikan bahwa ternyata rukun Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui hadis-hadisnya itu adalah merupakan apa? Kewajiban yang pada akhirnya balasannya adalah surga bagi orang yang melakukannya. Seorang Arabi datang kepada Nabi, orang Arab Badui datang kepada Nabi minta petunjuk. Faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dahaltul jannah. Sampaikanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan amalan tersebut saya bisa masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Anda beribadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Wa tuqimas sholatal maktubah, Anda mendirikan salat yang diwajibkan. Wa tuaddi zakatal mafrudah, Anda keluarkan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma ramadan, dan Anda berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tip ikhwan, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, kita bisa mengambil manfaat, bisa kita belajar melalui hadis-hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita kaji. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.